Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang teramat baik dan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Semua karena kasih setia Tuhan saudara, kehidupan kita, kondisi keadaan kita hingga pada hari ini sampai dengan seterusnya. Mari bersyukurlah, mari percayalah bahwa Tuhan Yesus akan memberkati setiap kita pagi hari ini. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putramu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk keselamatan yang kami peroleh dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh kembali di hadapan-Mu dengan ucapan syukur dengan keadaan kami Tuhan. Sebagaimana kami ada ya Bapa, semua karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami rindu memuji, kami rindu menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, sertai setiap kami. Kami berdoa dimanapun kami berada Tuhan, di tempat ini bahkan siapapun kami yang tersambung secara live streaming, kami berdoa ada lawatan Tuhan yang ajaib, memberkati setiap kami, mengubahkan setiap kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami datang pagi hari ini Tuhan, menyambut hadirat-Mu yang dahsyat, yang pasti akan memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saudara. Kita datang sama Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole world shakes. The whole world shakes. Yeah. Mari bersama-sama saudara. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, oh, oh. I see a generation, God. I see a generation rushing up to take their place. Selfless rain. I see a new revival. I see a new revival. Stirring as we pray and sing. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest.
paling dahsyat bagi Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Engkau Allah yang berkuasa bagi setiap kami. Engkau Allah yang memberkati setiap kami, Tuhan. Oh, ku percaya ada kuasa-Mu, Tuhan. Come on, sing it, church. Oh, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like You. Show me, amen. Bring my heart, God. Oh, bring my heart for what is Yours. Everything I am for Your kingdom cause. As I walk from earth into eternity. Oh, sama-sama. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Angkat tanganmu gereja Tiberias. Puji Dia, saudara. Sembah Allahmu yang dahsyat. Hosanna. Mari yang di rumah bersama-sama satu suara kita beriman sama Tuhan. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mari bersama-sama katakan Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada, saudara, angkat kedua tanganmu. Declare Hosanna, Hallelujah. We praise You, Lord. We thank You, Jesus. Amen, amen, amen. Kuasa-Mu yang memulihkan itu, Tuhan. Kuasa-Mu yang memerlukan hati setiap kami. Aku percaya. Haleluya. Dengar setiap seruan kami, Tuhan Yesus. Dengar setiap nyanyian kami di dalam nama Yesus. Kami datang dengan percaya, Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Kami berseru. Jangan yang berdiam diri pagi hari ini. Supaya setiap mereka, Tuhan, otoritas-Mu bagi gereja ini, Tuhan. Haleluya. Kau seorang Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari tetap dengan tangan yang terangkat, saudara, di hadapan Tuhan. Berdoalah sama Tuhan, saudara. Percayalah dengan seutuhnya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, saudara.
Sekalipun ada masalah pagi hari ini Tuhan, sekalipun ada tantangan, kami tetap mengucap syukur. Karena kami tahu kebenaran yang Engkau lah Tuhan yang berotoritas bagi kehidupan kami Tuhan. Kau yang buka jalan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh God, terus sembah Dia saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Roh Kudus Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, Allahku. Ku kagum, amin Tuhan Yesus, akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Setiap lidah mengaku, setiap mulut bersuara menyembah Tuhan Yesus. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yang bersyukur punya Tuhan Yesus, beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Yang bangga punya Tuhan Yesus, beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia saudara. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan selalu dalam kehidupan ini. Kasih setiamu selalu nyata bagi setiap kami Tuhan. Tak ada kata selain terima kasih yang kami bisa sampaikan dalam setiap nyanyian kami. Sebab Engkau lah layak, Allah yang layak kami sembah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini kehidupan kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Gereja mana? Ku tak pandang dari gereja mana,
saudariku. Haleluya. Ku tak pandang dari suku mana. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Berilah hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Berilah hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, bernapasan ku menjadi keluarganya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, bernapasan ku menjadi keluarganya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Kita bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Biar pagi hari yang indah ini roh kita menyala-nyala memuji nama Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Biar kuasa Tuhan tercurah bagi setiap kita semua. Come on. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kami terima kuasa
daripada Tuhan Yesus. Come on. Sama-sama kita katakan. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Come on. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Come on. Mari generasi pemenang, sama-sama. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguhkan Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa. Katakan tetap naik dan tidak turun. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan sungguhkan Yesus yang berkuasa. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Katakan melayani Tuhan. Melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan yang besar telah menanti bagi gerejanya. Iblis dihancurkan, musuh dikalahkan, segala kutuk menjadi berkat bagi kemuliaannya. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kami terus bangkit. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Kami terus bangkit, takkan berhenti. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Sudahkah Kita Menjadi Sahabat Allah?
Romawi yang pertama, doa pembuka. Doa kami agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Kita akan dijemput para malaikat terbang ke awan-awan. Mari kita berjanji untuk tidak berbuat dosa apapun. Mari berjanji menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Romawi yang kedua, sudahkah kita menjadi sahabat Allah? 1. Menjadi sahabat Allah berarti menjadi musuh dunia. Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan 15 dan Yakobus 4 ayat yang keempat. Menjadi sahabat Yesus berarti menjadi pribadi yang spesial dan penting bagi Allah. Seperti Abraham, Yakobus 2 ayat 23. Sahabat yang baik menerima kita apa adanya, Amsal 17 ayat 17. Persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. 2. Menjadi sahabat Allah berarti berani berkorban, Matius 16 ayat 24. Banyak harga yang harus dibayar untuk menjadi sahabat Allah, yaitu menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku, yaitu Tuhan Yesus. Seperti Stefanus rela dirajam sampai mati. Kasih itu adalah korban. 3. Menjadi sahabat Allah berarti mempercayai perkataan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Kejadian 15 ayat 4 sampai dengan 5 dan Kejadian 11 ayat 30. Abraham tidak berpikir bahwa dia akan mempunyai anak karena ia sudah tua dan istrinya mandul. Namun Abraham percaya dengan perkataan Allah kepadanya tanpa bimbang sama sekali. Orang yang percaya kepada Tuhan akan dijagai dengan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 4. Menjadi sahabat Allah berarti tidak akan dibiarkan sendirian. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi sahabatnya dengan segenap hati. Tuhan akan menuntun sahabatnya dalam memilih jalan yang harus dipilih. Tanda khas dari persahabatan adalah komunikasi yang baik, intens dan limpah. Kejadian 18 ayat 19. Romawi yang ketiga, mari kita junjung firman Allah. 1. Kita harus hidup dalam pertobatan. Kita adalah warga kerajaan surga. Seorang warga surga harus menjaga kehormatan untuk tidak jatuh dalam dosa, untuk hidup di dalam kekudusan. 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai dengan 9. 2. Kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita semua agar selalu hidup berjaga-jaga. A. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. B. Tuhan Yesus memperingatkan, Tuhan Yesus akan datang kembali bagaikan pencuri. Wahyu 16 ayat 15. C. Hidup bagaikan uap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu kapan mati. Yakobus 4 ayat 14. 3. Tuhan Yesus memperingatkan, jangan mencemarkan tubuhmu. Mari kita selalu hidup di dalam kekudusan. Roma 12 ayat yang pertama dan 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Doa penutup. Mari jangan berdosa, mari bertobat agar kita tetap tercatat sebagai warga kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan,
ucapan syukur. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Ucapan syukur adalah sikap kita orang Kristen untuk menyatakan bahwa kita menyerahkan segalanya termasuk masalah ke dalam tangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Mengucap syukur adalah artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Juga menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mau dibentuk sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan, ya saudara sekalian. Kemudian ucapan syukur juga artinya membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, meninggalkan segala keinginan pribadi kita, dan menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, saudara sekalian. Jadi hal pertama dalam ucapan syukur adalah satu, di balik ucapan syukur ada berkat, atau ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat, saudara, ya. Jadi hal kedua dalam ucapan syukur adalah di balik ucapan syukur ada mujizat, saudara sekalian, ya. Jadi jangan sepelekan ucapan syukur, selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena di balik ucapan syukur, ya itu tadi, ada mujizat, saudara sekalian, ya. Jadi hal ketiga dalam ucapan syukur, di balik ucapan syukur ada kemuliaan Tuhan, saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, hari ini kita bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan kepada Gereja Tiberias Indonesia. Dengan ini kami mengundang Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk mari bersama-sama kita beribadah di dalam ibadah ucapan syukur kepada Tuhan Yesus dan KKR Kuasa Mujizat yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 dimulai jam 18.00 WIB jam 6 sore. Dan ibadah akan dilayani dan dihadiri langsung secara tatap muka oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, dan Kak Argo Pariaji. Kembali kami informasikan, ibadah akan dilayani dan dihadiri langsung secara tatap muka oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, dan Kak Argo Pariaji. Pujian penyembahan bersama Boanerges Worship, disediakan snack. Kami juga menginformasikan ibadah Minggu Gereja Tiberias Bekasi Town Square akan diadakan mulai hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sebanyak 7 sesi ibadah. Ibadah Tiberias Mega Bekasi akan dipindahkan ke Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Setiap ibadah disediakan snack. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini di Gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, bahkan bagi setiap kami jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan
Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Kami selalu butuh Engkau ya Tuhan. Kami selalu perlu kuasa-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita boleh siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ku datang juru selamat, berkatilah setiap. Kepada yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Bapa Sargawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersama berkumpul, beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk membangkitkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini kita percaya kita berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, saya mengucapkan Hari Raya Imlek kepada yang merayakannya. Gong Siva Chai, ya saudara. Ya, selamat tahun baru Imlek saudara sekalian. Dan kita bersama-sama, kita bersukacita. Ya, semoga di tahun-tahun yang kita jalani, kita akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan dalam kebenaran. Kita disertai Tuhan, disayang Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Hidup kita adalah milik Tuhan. Otomatis ya Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Hidup kita adalah milik Tuhan Yesus saudara sekalian. Argo tolong bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Argo. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah,
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, itulah saudara sekalian. Hidup kita adalah milik Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kehidupan atau kemuliaan. Manusia hidup tanpa harapan di bawah bayang-bayang maut, di bawah ancaman hukuman yang bisa menjebloskan kita ke dalam lautan api yang kekal. Ini sungguh mengerikan. Namun puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan belas kasihannya dengan darah dan nyawanya. Ia rela menjadikan dirinya sendiri penebus bagi seluruh dosa-dosa kita. Sehingga kita kembali diberi peluang untuk hidup di dalam keselamatannya. Jadi otomatis seluruh hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus telah mati untuk dosa kita dan melalui kebangkitannya menjadikan kita manusia baru dan kita sudah menjadi milik Kristus. Seperti di Roma 14 ayat 8 katakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebagai milik Kristus, tentu kita melakukan, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Saya ulangi, sebagai milik Kristus, tentu kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, kita lihat apa saja perintah Tuhan Yesus kepada kita, saudara sekalian. Coba Argo bacakan Yohanes 15 ayat 12, kemudian Matius 22 ayat 7 sampai 40, kemudian Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Argo. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo.
Hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Dan kita sebagai milik Tuhan Yesus, kita harus melakukan semua perintah Tuhan Yesus Kristus, ya saudara sekalian. Nah, kita bahas pagi ini apa saja perintah Tuhan Yesus tersebut, saudara sekalian, ya. Antara lain, ya saudara sekalian, banyak perintah Tuhan Yesus, tapi kita membahas Tuhan Yesus katakan yang sesudah ayat ini tadi dibacakan oleh Argo, ya saudara sekalian. Perintah Tuhan Yesus yang pertama adalah mengasihi, ya saudara sekalian, kita untuk mengasihi, saudara sekalian. Di Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, kata Tuhan Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian di Matius 22 ayat 37 sampai 40 tadi cukup panjang, saudara sekalian, dan tetapi saya bacakan ujungnya, ya saudara sekalian. Jawab Yesus kepadanya, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya saudara sekalian. Nah, itulah perintah untuk mengasihi, saudara sekalian, ya. Seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan Yesus, gitu ya. Dan inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain, saudara sekalian. Ya. Juga kita lihat Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus juga mau kita mengasihi sesama kita, saudara sekalian. Kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori atau slogan. Sebagai kita orang Kristen adalah kasih, seperti itu ya saudara sekalian. Tetapi kasih itu harus dipraktekkan, tetapi juga harus melekat dalam gaya hidup kita. Sehingga menjadi ciri khas sebagai murid-murid Tuhan Yesus kita ini, saudara sekalian. Yesus memberikan pengajaran dan juga teladan. Yesus berkata supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, saudara sekalian. Sebagaimana di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ungkapan ini adalah perintah untuk mengasihi. Tuhan telah mempraktekannya, kasih itu terlebih dahulu. Seperti kata-kata seperti aku telah mengasihi kamu, saudara sekalian. Dan salib di Bukit Golgota adalah bukti kasihnya yang tiada taranya, saudara. Dan standar kasih kita harus kasih agape, saudara sekalian ya. Standar kita kasih agape, yaitu kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Hal itu seperti misalnya kita mengampuni, saudara sekalian ya. Mengampuni kepada orang yang mengkhianati kita, ya saudara sekalian. Dan kita ya sudah mengampuni, kita lupakan, ya saudara sekalian. Nah, itu berkorban tanpa pamrih, saudara sekalian. Juga menerima keadaan apa adanya, sekalipun mengecewakan kita, saudara sekalian ya. Kita menerima semuanya, ya saudara sekalian. Dan terus tetap sedia untuk mengasihi, bukan kasih karena dia baik kepada kita misalnya ya. Jadi saya juga baik sama dia, tapi kita juga mengasihi sama semua orang, bahkan yang mengkhianati kita, saudara sekalian. Dan itu tidak mudah, tetapi itulah yang Tuhan minta kepada kita untuk kita saling mengampuni, saudara sekalian, dan saling mengasihi. Jadi hal yang pertama, ya perintah ya yang Tuhan Yesus, kita hidup kita adalah milik Yesus, adalah perintah pertama, yaitu mengasihi, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Matius 28 ayat 16 sampai 20, Argo. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan.
Ya, terima kasih Argo. Matius 28 ayat 16 sampai 20 katakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi hal yang kedua, sebagai kita milik Kristus, kita harus menjalankan perintah Tuhan Yesus adalah kedua, kabarkan Injil, saudara sekalian. Tuhan Yesus mau kita berbuah banyak dengan mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Menerima Yesus merupakan hak istimewa. Saya merasakan sekali saudara sekalian ya, saya yang tadinya harusnya terhilang, tetapi karena saya ikut Tuhan Yesus dan berada dalam Tuhan Yesus, saya menjadi hidup di dalam kebenaran ya saudara sekalian, di dalam kebenaran yang seharusnya. Menerima Yesus dan menjadi pengikutnya merupakan hak istimewa, tetapi tanpa merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain merupakan sikap mementingkan diri sendiri. Sebagai manusia yang dahulu berdosa dan seharusnya binasa, tetapi sekarang sudah diselamatkan, selayaknya lah kita juga mau orang lain mengalami keselamatan yang sama. Tugas penginjilan yang diberikan Tuhan adalah tugas yang amat mulia, yang menggambarkan secara nyata hubungan kerjasama yang indah antara Allah dan pemberita-pemberita Injil, saudara sekalian. Maka itu kita sebagai pemberita Injil, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah dengan benar, saudara sekalian ya. Hiduplah dengan jujur, saudara sekalian ya. Allah akan memperlengkapi anak-anaknya untuk memberikan Injil ya saudara sekalian. Ya, kita yang pemerintah Injil pasti akan diperlengkapi oleh Allah saudara sekalian dalam memberitakan Injil dengan hikmat dalam perkataan ya, otomatis ya saudara sekalian ya. Dengan perkataan, dan orang yang telah merasakan kasih Kristus di dalam dirinya tidak dapat dicegah untuk senantiasa menyaksikan atau berkata-kata akan kebaikan Allah saudara sekalian ya. Sebagai di Kisah Para Rasul 4 ayat 20 dikatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar ya saudara sekalian. Ya, orang yang telah merasakan kasih Kristus dalam dirinya tidak dapat dicegah untuk senantiasa bersaksi akan kebaikan Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua atau perintah kedua, karena hidup kita adalah milik Kristus, saudara sekalian. Kedua adalah kabarkan Injil, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Yohanes 21 ayat 15 sampai 19, kemudian 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4 Argo. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." 1 Petrus 5 ayat 2-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Jadi hal yang ketiga, saudara sekalian, untuk hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, gembalakanlah domba-domba Allah. Gembalakan domba-domba Allah, kita melayani jiwa-jiwa, saudara sekalian. Dan juga kita menggembalakan seperti misalnya gembala itu tidak di dalam gereja saja, saudara sekalian, tetapi di dalam keluarga, di dalam komunitas, ya saudara sekalian, kita menggembalakan artinya kita melayani, saudara sekalian, ya. Kita melayani jiwa-jiwa, saudara sekalian. Ini kita lihat di Yohanes 21 ayat 15-19. Saya mulai dari kata ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali, artinya Tuhan Yesus mau menegaskan, apakah benar-benar ini Petrus mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau untuk Petrus melayani jiwa-jiwa ciptaan Tuhan, saudara sekalian. Ya, juga sebagai pemberita Injil atau sebagai pelayan atau sebagai yang melayani Injil, harus tidak mencari keuntungan seperti tadi di 1 Petrus 5 ayat 2-4 katakan. Jangan mencari keuntungan, jangan memerintah dan jangan mencari keuntungan, saudara sekalian, ya. Aduh, itu berhadapan sendiri dengan Allah, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Kita sebagai murid-muridnya juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita mengembalakan domba-domba atau kita melayani jiwa-jiwanya Allah. Dari ayat ini kita lihat ada pertanyaan Tuhan Yesus sampai 3 kali berturut-turut. Yesus melakukannya untuk menggarisbawahinya bahwa kasih kepada Kristus yang sungguh-sungguhlah yang memampukan Petrus, ya, sampai ditanya sampai 3 kali, ya. Sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Artinya Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa kasih kepada Yesus Kristuslah yang memampukan kita manusia atau juga Petrus untuk terus melayani dan menyelamatkan banyak jiwa. Yang sesungguhnya bukan hal yang mudah, saudara. Ditanyakan sampai 3 kali oleh Tuhan Yesus itu untuk mengadakan cek dan recheck sejauh mana keseriusan para murid
untuk meneruskan perjuangan memberitakan Injil, saudara sekalian. Sejauh mana keseriusan para murid untuk meneruskan perjuangan memberitakan Injil. Jangan mencari keuntungan dari pelayanan, saudara sekalian. Jangan tidak jujur, saudara sekalian, ya. Harus lurus hatinya dan serius karena mengasihi Tuhan dan karena mengasihi jiwa-jiwa, saudara sekalian. Maka saudara, marilah kita menunaikan tugas panggilan untuk menjadi pelayan di tengah-tengah keluarga, menjadi gembala di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dan di bangsa kita untuk membantu sesama dari berbagai tantangan, saudara. Dari kesulitan hidup mereka, yang hakikinya kita anak-anak Tuhan adalah untuk melayani jiwa-jiwa di dunia, bukan untuk dilayani, saudara sekalian. Ya, jadi hakiki hidup kita ini sebetulnya, saudara sekalian, adalah sebagai anak-anak Allah adalah untuk melayani jiwa-jiwa di dunia ini dan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sebagai Tuhan Yesus juga katakan, Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani, saudara sekalian, ya. Jadi hal ketiga, perintah Tuhan Yesus untuk hidup kita sebagai milik Tuhan Yesus sepenuhnya adalah kita melayani jiwa-jiwa atau menggembalakan domba-domba Allah, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran, saudara sekalian, dan dalam kebenaran. Jadi hal yang keempat, saudara sekalian, dalam hidup kita adalah milik Kristus. Perintah Tuhan Yesus yang keempat adalah memberkati orang yang kekurangan atau orang miskin. Kita diberkati untuk memberkati. Dan Tuhan Yesus mau kita memberkati langsung kepada orang miskin, saudara sekalian. Ini ayat yang menjelaskan kita untuk membantu orang yang sedang kesulitan atau dalam kekurangan, saudara. Kita lihat di Matius 25 ayat 34. Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan ini, ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Yang di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang mau membantu, ya, orang membantu orang miskin yang waktu haus, kesulitan, orang sakit, orang yang lemah, saudara sekalian, ya. Di Matius 25 Anda dapat baca penuh, ya, saudara sekalian, Matius 25. Yang berada di sisi kanan akan menerima warisan kekal mereka. Para domba, ya, yang sebelah kanan itu disebutnya di situ adalah para domba, artinya anak Tuhan, ya. Anak Tuhan itu dipuji, ya, bukan kambing, ya, saudara. Kan ada dua istilah di Alkitab, anak-anak Tuhan atau karena domba itu nurut, ya, atau taat, patuh, ya, saudara sekalian, ya, gitu. Kalau kambing agak nakal, saudara sekalian, agak kurang mengikut. Susah untuk mengikuti, saudara sekalian, atau agak lebih bergerak. Tapi kalau domba itu lembut, nurut, saudara sekalian, ya. Jadi yang berada di sisi kanan akan menerima warisan kekal mereka. Para domba anak Tuhan dipuji karena telah memelihara orang miskin, orang sakit, mereka yang lemah. Sedangkan para kambing, kita lihat di Matius 25 ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nah, kambing ditaruh di sebelah kiri, saudara sekalian. Dikatakan begini, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, para kambing di Matius 25:41 ini dikecam atas ketidakpedulian dan diam tangan mereka, tidak mau menolong orang, ya saudara. Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, saudara sekalian. Ya saudara, ya. Artinya tidak ada cara yang lebih baik untuk tunjukkan kasih dan kemurahan kasih Yesus Kristus selain mengulurkan tangan kepada yang paling hina yang ada di antara kita. Sebagaimana di Matius 25 ayat 45 sampai 46 katakan, maka ia menjawab mereka, ya Tuhan Yesus ya, menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi kalau kita memberkati atau membantu orang miskin, saudara sekalian, orang yang kekurangan, orang yang hina, orang yang papa, saudara sekalian, maka kita melakukannya untuk Yesus itu ya. Tuhan Yesus katakan demikian. Ya, saya ulangi, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan ayat 46 katakan, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bayangkan saudara sekalian, kalau kita tidak membantu orang, kita tidak mengulurkan tangan, kita tidak mempunyai kasih kepada orang yang sedang kekurangan, sedang miskin atau sedang susah, ya saudara sedang kesulitan, saudara sekalian. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah sorga, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat, saudara sekalian, dalam kita, hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus dan kita harus menjalankan perintah Yesus Kristus. Perintah yang keempat adalah memberkati orang miskin. Jadi ada 4 perintah Tuhan Yesus saudara sekalian kepada kita, karena kita adalah milik, hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah mengasihi, yang kedua kabarkan Injil, yang ketiga layanilah jiwa-jiwa atau gembalakanlah domba-domba Allah saudara sekalian, seperti Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, ya saudara, layanilah jiwa-jiwa, gembalakanlah domba-domba Allah, ya domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Dan keempat adalah memberkati orang miskin, saudara sekalian. Marilah dalam hidup kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya, hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, dan tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Jangan menyakiti hati sesama, saudara sekalian, ya saudara. Marilah kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Dan di Matius 20 ayat 14-15 katakan, kalau nama kita sampai tidak tercatat di buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, artinya lautan api miliaran tahun, saudara sekalian, ya, selama-lamanya, saudara. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan dalam hidup ini juga di dunia ini, saudara sekalian. Kita menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, saudara sekalian. Ya, jadi saudara, marilah kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus ini, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ya Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan juga kita minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, tetapi kita minta yang untuk kemuliaan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi lakukanlah, saudara sekalian, untuk kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan kepada kita. Kita sudah diselamatkan, diampuni dosanya. Marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Kita ingat karya keselamatan itu, saudara sekalian. Kita ingat bahwa hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dibeli dengan lunas.
dibeli dengan darah yang mahal, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, yang harusnya kita binasa, tetapi karena kasih Allah, ya, karena kasih Yesus Kristus, maka kita diselamatkan, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus minta juga kita untuk pergi memberitakan Injil, saudara sekalian, ya. Pergilah kamu sampai ke ujung bumi, kata Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah yang aku ajarkan kepada mereka. Dan kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, kata Tuhan Yesus. Marilah dalam hidup kita juga setiap hari dalam pertobatan. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Setiap hari bertobat, dan dalam pertobatan, saudara. Mengapa? Karena kita tidak tahu, ya, kadang-kadang pikiran kita, hati kita, ya, melakukan hal atau berpikir saja yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu kita belajar firman Tuhan, belajar menyelami firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan melakukannya, saudara sekalian, pelaku firman. Kalau kita pelaku firman, jadi kita mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang tidak berkenan kepada Allah. Dan juga dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk kita tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Kita jaga-jaga dan waspada karena juga kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus katakan di Lukas 12 ayat 39-40 katakan bahwa Tuhan Yesus katakan, anak manusia, hendaklah kamu siap sedia, kata Tuhan Yesus. Karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Dan juga kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan waspada, hidup di dalam kekudusan Allah dan dalam pertobatan, saudara sekalian. Di dalam kekudusannya Allah, hidup kudus, hidup suci, dan menjadi pelaku firman, dan menyenangkan hati Allah, saudara sekalian. Dan kita juga harus selalu intim dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan, intim dengan selalu ada komunikasi dengan Tuhan, senantiasa berdoa selalu dan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus dan memakai minyak urapan sebagai proteksi diri kita. Marilah dalam hidup ini, saudara sekalian, kita hidup memuliakan Tuhan seumur hidup kita, dan saya percaya kita semua diciptakan adalah purpose atau tujuan Tuhan untuk menciptakan kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, marilah. Saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Sekian pemberitaan firman dari saya, saudara sekalian. Itulah hidup kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Satu adalah mengasihi, saling mengasihi. Saudara, mengasihi Allah dan kasih sesama, saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca dan kita menjadi pemenang jiwa. Kabarkanlah Injil yang kedua. Dan yang ketiga adalah gembalakanlah domba-domba Allah. Layanilah jiwa-jiwa, saudara sekalian. Dan keempat, kita memberkati orang yang dalam kekurangan, orang yang papa, orang yang miskin, orang yang dalam kesulitan. Demikian, saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita serahkan kepada pendeta FFT Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang memberkati, firman Tuhan yang luar biasa, memberkati kami semua. Dan kami terus berdoa, kiranya Tuhan pakai Ibu secara luar biasa, ditambahkan hikmat, pengurapan kuasa Tuhan, untuk terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, sama-sama bersama saya katakan, aku bersyukur atas hidupku. Dan aku percaya hidupku adalah milik Tuhan. Amin. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Artinya apa, saudara? Hidup kita ini pemberian Tuhan. Hidup kita ini anugerah Tuhan. Ya. Jadi kita hidup ini bukan karena uang kita. Siapa saudara di sini yang bernafas, saudara bayar? Ada yang bernafas disuruh bayar, saudara? Ada? Ada orang saya kenal, saudara, punya orang tua. Dia untuk nafas harus beli tabung oksigen. Tabungnya itu yang portable, saudara, 350.000, saudara. Itu satu tabung, dia bisa pakai 3 hari. Maka seminggu dia harus beli 2 tabung. 350 kali 2,
700. Itu seminggu, kali 4 berarti 1,4 juta. 10 bulan 14 juta. 1 tahun ya banyak lah gitu saudara. Nah saudara bernafas nggak pernah disuruh bayar. Saudara mau punya uang nggak punya uang. Mau punya harta, nggak punya harta, mau punya jabatan, nggak punya jabatan, saudara dikasih nafas. Artinya apa? Hidup saudara adalah anugerah Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maka kalau hidup saudara anugerah Tuhan, jangan main-main dengan hidup ini. Pak, nggak boleh main-main dengan hidup ini. Bu, nggak boleh main-main dengan hidup ini. Anak-anak muda nggak boleh main-main, harus serius. Serius di sini bukan berarti nggak boleh bercanda, nggak boleh ngelawak. Yang ngelawak perlu juga kadang-kala kita harus ya refreshing gitu saudara. Tapi kita nggak boleh main-main. Saudara coba bawa mobil, main-main handphone. Nggak lama saudara pasti tabrakan gitu saudara. Saudara bangun rumah tangga, nikah sama suami, nikah sama istri. Saudara main-main dengan rumah tangga saudara, lama-kelamaan rumah tangga saudara hancur. Anak-anak sekolah, yang studi, yang kuliah, main-main kuliahnya, main-main sekolahnya, yakin gak akan lulus-lulus. Sama hidup ini juga, kita gak boleh main-main. Karena hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan sampai bayar hidup kita dengan darahnya yang suci, dengan darah yang mahal. Itu sebabnya hargai hidupmu, karena buat Tuhan hidup saudara berharga. Itu sebabnya kita harus memuliakan Tuhan, kita harus menyenangkan Tuhan, kita harus memberitakan Injil, kita harus mengasihi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersama saya katakan terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Kami mau hidup kami menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri. Amin. Maka tadi gembala sidang kita menyampaikan 4 perintah Tuhan. Kalau kita hidup ini karena milik Tuhan. Yang pertama kita harus mengasihi. Maka hidup ini harus banyak mengasihi. Semakin saudara banyak mengasihi, semakin banyak kebaikan Tuhan dinyatakan. Semakin saudara banyak mengasihi, semakin banyak saudara menerima kasih dari Tuhan dan dari sesama. Sederhananya saudara benci banyak orang, lama-kelamaan saudara makin banyak yang benci sama saudara. Tapi semakin saudara banyak mengasihi orang yang gak kenal saudara saja bantu saudara. Koko ini koko gitu saudara. Apa ini beras 10 kilo gitu saudara. Padahal gak kenal. Kenapa engkau bantu saya? Karena saya lihat engkau orangnya baik, kelihatan dari wajahnya itu baik. Tapi kalau saudara ya suka benci orang jahat saudara, ya nggak usah orang lain saudara, orang di rumah saja, di rumah saudara saja males sama saudara. Udahlah kalau boleh papa jangan di rumah deh gitu saudara. Kenapa? Karena nggak mengasihi. Tapi kalau saudara banyak mengasihi, mau saudara di rumah, mau di gereja, mau di kantor, orang pasti senang sama saudara. Udah lama saya tunggu pendeta Elfris misalkan. Udah lama saya tunggu Bapak Sirait. Udah lama saya tunggu Bapak Simorangkir misalkan. Udah lama saya tunggu Ibu Gembala gitu. Ditunggu kedatangan kita. Tapi kalau kita nggak pernah mengasihi orang, udahlah kalau boleh nggak usah datang kira-kira gitu. Amin. Yang kedua perintah Tuhan tadi kepada Gembala Sidang kita mengajar sebagai milik Tuhan. Perintah Tuhan kita harus kabarkan Injil. Jadi siap tidak siap kita harus kabarkan Injil. Artinya apa saudara? Kita harus ngomong firman Tuhan. Suka nggak suka, mau nggak mau kita harus ngomong firman. Dan firman itu pasti akan membawa kebaikan. Karena firman Tuhan itu Injil. Injil itu artinya kabar baik. Sama-sama bersama saya katakan Injil adalah kabar baik. Aku ada hari ini karena Injil kabar baik yang memerdekakan aku. Amin. Jadi Injil itu kabar baik. Jadi waktu saudara ngomong firman sama suami, ngomong firman sama anak-anak, ngomong firman sama suami, sama istri, sama keluarga, sama teman, maka saudara sedang ngomong kabar baik. Maka kabar baik itu pasti memerdekakan.
memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kemenangan, memberikan kebahagiaan buat kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, tadi gembala sidang kita mengajarkan, gembalakanlah domba-domba Allah. Artinya apa? Layani jiwa-jiwa. Kalau saudara layani jiwa-jiwa, percayalah saudara terhormat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Maka saudara yang suka melayani enggak mesti di gereja, saudara di kantor, dimanapun saudara ada seorang Bapak, saudara kerjanya di kantornya doa gitu saudara. Doa gitu saudara. Maka orang suka bilang, wah itu mah pendoa katanya. Padahal dia kerja di kantor, tapi doa aja terus saudara. Doa adalah kekuatan hidup kita. Semakin kita banyak berdoa, semakin kuat hidup kita. Semakin kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Semakin hidup kita melihat keajaiban Tuhan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, yang keempat tadi gembala sidang kita mengajar perintah Tuhan. Kalau hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita harus memberkati orang-orang miskin. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Amin. Sedikit saya menambahkan satu ayat, kita baca bersama di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut, saudara garis bawahi kata waktu yang sisa. Jadi hidup saudara ini waktu yang sisa. Saya mau tanya sama saudara, berapa lagi waktu yang sisa saudara miliki? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa lama lagi waktu yang sisa? Nggak ada yang tahu. Kalau ada kata waktu yang sisa berarti nggak banyak lagi. Kalau tahu nggak banyak lagi, saudara tentunya nggak akan sia-siakan. Amin. Contoh nih saudara nih, cuma dikasih kesempatan, misalkan saudara umurnya udah 50. Berarti 5 tahun lagi saudara pensiun. Maka saudara akan gunakan waktu 5 tahun lagi yang mau pensiun itu dengan bijak. Saudara kerja dengan bijak, dengan baik. Supaya nanti waktu saudara pensiun dapat pesangon yang besar. Amin. Tapi kalau saudara sudah tahu udah mau pensiun tinggal 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, saudara kantor enggak, kerja enggak, ya boro-boro dapat pesangon saudara. Maka waktu yang sisa ini kita harus gunakan dengan baik. Katakan amin. Ayat 3 sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang, saudara perhatikan, sebab sudah cukup apa? Banyak. Sama-sama bersama saya katakan, banyak waktu yang kuhabiskan untuk melakukan keinginan dunia. Jadi udah kebanyakan saudara. Udah kebanyakan. Sekarang waktunya untuk Tuhan. Amin. Udah kebanyakan. Maka yang pertama ayat ini mengajar, kalau hidup kita milik Tuhan, kita harus hidup untuk menuruti kehendak Tuhan. Tadi dikatakan apa? Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk melakukan keinginan daging, keinginan manusia, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Hari ini lakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, hidup saudara bermakna. Kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, hidup saudara penuh keajaiban Tuhan. Kalau saudara hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup saudara berkemenangan. Amin. Selanjutnya Roma 14 ayat 11-12. Sama-sama kita baca Roma. Sama-sama 2, 3 ya. Karena ada tertulis, demi aku hidup demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, kalau kita tahu hidup kita milik Tuhan, kita harus pertanggungjawabkan hidup kita. Maka kalau kita harus pertanggungjawabkan hidup kita, mari dalam hidup ini kita memuliakan Allah. Maka tadi gembala sidang kita sudah sampaikan,
purpose, saudara. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Jadi hari ini biarlah hidup kita memuliakan Allah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir kita baca Yeremia 18, 3-6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu, pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara, firman Tuhan ini kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Jadi bangsa Israel protes, kok gini sih umat pilihan, bangsa perjanjian kok gini dibuang, kok disia-siakan. Lalu Tuhan suruh Yeremia pergi ke rumah tukang periuk, tukang buat bejana tanah liat. Kamu belajar dari tukang periuk itu. Lalu dia lihat tukang periuk ambil tanah, dibejek-bejek, diputar, diinjak, dibentuk. Sama hidup kita ini milik Tuhan. Tuhan mau bentuk kita seperti apa, itu haknya Tuhan. Kadangkala hidup kita dibejek sama Tuhan. Kadangkala hidup kita dipukul-pukul sama Tuhan. Kadangkala hidup kita nggak enak, nggak nyaman. Bukan berarti Tuhan iseng, tapi Dia sedang mengerjakan hidup kita menjadi bejana yang mulia. Maka yang ketiga, kalau kita sadar hidup kita milik Tuhan, relakan hidup kita dibentuk Tuhan. Doa saya, biar hidup kita memuliakan nama Tuhan dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami diajar untuk menyadari hidup kami adalah milik Tuhan. Dan biar kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya bersama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum itu saudara, kita akan sama-sama menyaksikan video. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk mendirikan Gereja Tiberias yang penuh kuasa dan mujizat melalui kuasa minyak dan anggur. Atas anugerah Tuhan yang besar, Gereja Tiberias mempersembahkan Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Gereja yang indah ini berlokasi di kawasan Bekasi Town Square, Jalan Cut Mutia Blok H nomor 1, Margahayu, Bekasi Timur. Gereja Tiberias Bekasi Town Square terdiri dari hall utama yang mampu menampung 3.130 jemaat. Satu ruang gereja anak dengan kapasitas 500 anak. Dan 3 ruang sekolah minggu dengan kapasitas 120 anak. Dengan penuh sukacita, kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk mengalami kasih kuasa dan mujizat Tuhan dalam ibadah di Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Gereja Tiberias Indonesia mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Hari ini kita bersyukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus kepada Gereja Tiberias Indonesia. Dengan ini kami mengundang Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk mari bersama-sama kita beribadah di dalam ibadah ucapan syukur kepada Tuhan Yesus dan kakak kuasa mujizat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 jam 18.00 waktu Indonesia Barat, dan ibadah akan dilayani dan dihadiri langsung secara tatap muka oleh Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan juga Kak Argo Pariaji. Dan kami sampaikan saudara bahwa pujian penyembahan bersama dengan Bordergas Worship. Dan kami sampaikan juga bahwa ibadah disediakan snack. Juga kami sampaikan saudara pengumuman selanjutnya, pengumuman Gereja Tiberias Bekasi Town Square pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024. Kami sampaikan saudara bahwa ibadah Minggu Gereja Tiberias Bekasi Town Square akan diadakan mulai hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sebanyak 7 sesi ibadah. Ibadah Tiberias Mega Bekasi akan dipindah ke Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Dan kami juga sampaikan bahwa setiap ibadah disediakan snack. Demikian informasi yang boleh sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sama-sama mari saudara kita siapkan hati untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sama-sama saudara kita naikkan pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah. Kita bangkit beri bersama-sama Gereja Tiberias. Mohon yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, pemerintah dan Pak Haji, boleh memimpin setiap kami yang dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Sempurnakan hidup kami. Menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ayat perjamuan kudus ini saudara sekalian, ayat Matius 26 ayat 26 sampai 8 ini, dan di perjamuan kudus ditemukan bahwa kita akan dapat hidup kekal saudara sekalian. Kita dapat mencapai hidup kekal, kita di sorga saudara sekalian, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian. Ya, kemudian juga kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kemudian Tuhan Yesus janji, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian, dan Tuhan juga tidak akan memberi kalau kita meminta hal yang salah saudara sekalian, yang tidak berkenan kepada Tuhan misalnya ya saudara sekalian, apalagi hal-hal yang jahat tidak akan dijawab oleh Tuhan saudara sekalian. Itu adalah daging kita sendiri kalau kita melakukannya saudara sekalian. Tuhan akan menjawab doa atau minta apa saja ya, apa yang kita minta itu ya menjawab doa atau permintaan kita, hal yang berkenan dan sesuai untuk kita, dan Tuhan lebih tahu saudara sekalian. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan Wahyu 6 ayat 6, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya saudara sekalian, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar setiap hari semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi kita yang ada minyak dan anggur, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita yang selalu menyatu dengan Tuhan, dan kita hidup di dalam kekudusan Allah, kita pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dan hidup di dalam kekudusannya Allah saudara sekalian. Maka kalau kita dapat juga memanage hidup kita sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, dan kemudian memanage finansial kita juga dengan baik saudara sekalian, kita tidak duniawi, tidak materialistis,
dan kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Nah, marilah kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita angkat bersama dan kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga-keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh, dan juga Anda yang ada kebutuhan lain, finansial, atau pekerjaan, atau apapun Anda berdoa saat ini, dan Anda imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus.
Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan ini kuasanya lebih daripada roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan juga Anda yang punya kebutuhan yang lain-lain, Anda berdoa. Dan kemudian Anda yang sakit, Anda oleskan, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami selalu disertai Engkau. Berkenan kepada kami selalu ya Tuhan Yesus. Berkenan kepada diri kami semua masing-masing Tuhan Yesus. Kami hamba berdoa seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berkati jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berkati dengan limpah ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam diri jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan juga hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan berkat rohani ya Tuhan Yesus mereka. Ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani Tuhan Yesus. Mereka selalu sehat dan sembuh Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Berikan apa yang dikerjakan mereka selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan jadi ekor ya Tuhan Yesus. Berkati mereka dalam hidup ini selalu berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap Tuhan Yesus.
dan berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia disayang oleh Engkau Tuhan Yesus. Mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka diurapi Tuhan dan disertai oleh Tuhan Yesus, dan jemaat gereja Tiberias Indonesia memuliakan Tuhan Yesus dan disayang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk para pendeta berkhotbah dengan kuasa dan wibawa dari sorga dan memberikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Kami berdoa para koordinator, pekerja, usher, choir, greeter, dan kemudian juga media dan tim worship Tuhan Yesus, dan juga kids dan Buanerges semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan memuliakan Engkau dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro dan juga istri dan anak diberkati Tuhan, Ibu Radida Samosya diberkati sehat, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati dalam pekerjaan, Saunai tidak pernah turun, berikan proyek-proyek baru Tuhan Yesus, dan juga dalam pelayanan berhasil, dan Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abilata diberkati, Ibu Papi dan Pak David dan Ibu Eli Parobi dan kedua cucunya diberkati, Pak Rahaja diberkati, Tuhan Yesus, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Tani diberkati sehat, dan Pak Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, tanah Pak Antoni laku, Tuhan Yesus kami minta kepada Engkau, Tuhan Yesus, dan Pak Raymond juga diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa dan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Sayangi Tuhan Yesus dan berikan Tuhan Yesus program-program yang ada di Gereja Tiberias terjalani dengan baik. Berkenanlah selalu pada kami semua Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan Gereja Tiberias Indonesia, dan juga pembangunan Gereja Tiberias di Bekasi. Berikan lancar Tuhan Yesus, juga nanti di Jakarta Barat sedang mengurus dan akan dibangun, segera dibangun Februari ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus akan berjalan dengan lancar Tuhan Yesus, dan berkati Tuhan Yesus apapun yang diperlukan oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu terpenuhi, dan mereka selalu dalam hidup berkecukupan bahkan kelimpahan daripada Engkau Tuhan Yesus, dan berikan mereka kuasa dan wibawa dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sayangi Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa dan wibawa dari surga. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kepada Pendeta Elvis Tudiejanias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati Ibu dengan kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan. Dan kiranya Tuhan terus memakai Ibu menjadi alatnya yang tangguh bagi Gereja Tiberias, bahkan bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, kiranya berkat kuasa mujizat dicurahkan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris Devani bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Melita bersama teman-teman diberkati, seluruh pemain musik diberkati Tuhan, Tono, berkati juga yaitu Ebram, juga teman-teman yang lain juga Kefas, Wimas Andi, diberkati Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir diberkati, seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terus Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kerajaan sorga, pesan-pesan ilahi, pewahyuan dari sorga, untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga.
Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai terus secara luar biasa. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Diurapi, diberkati Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa. Dan kami serahkan seluruh jemaat Tiberias, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini diberkati bersama kita, katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.